Oke, lanjut ya teman-teman, karena laporan praktikum itu banyak orangnya dan di format aku tuh diharuskan adanya siapa yang ngerjainnya gitu. Untuk pembagian nilainya juga kita ke save, habis itu kita bikin deh, misalnya yang ngerjain itu Raya Diadis, jangan lupa NPM nya kayak gitu. Nah kalau misalnya udah selesai, baru deh kita ke bagian judulnya nih, karena ini baru awal jadi kita bab 1 pendahuluan. Nah biasanya langsung kita isi nih 1.1 latar belakang. Nah bisa langsung ngikutin kalau misalnya emang benar gitu cara penulisannya. Titik 2 tujuan praktikum dan seterusnya gitu. Nah ini tuh biasanya kan nulisnya tuh langsung aja gitu ya di pojoknya gitu di sini. Nah nggak bisa, paragraf pertama itu harus sejajar sama si judulnya. Jadi kita ke tab langsung D-nya ke sini, terus kita isi deh. Karena tadi tentang pemanenan, jadi kita tentang hujan aja deh. Misalnya hujan merupakan salah satu bentuk presipitasi uap air, kayak gitu. Bentuk presipitasi diantaranya salju dan es, kayak gitu. Nah ini kan dia ngikutin sama yang atasnya ya. Nah jangan kayak gitu, jadinya kita backspace dulu, kita hapus, terus kita kembali tab. Nah kayak gitu. Jadi yang selanjutnya tuh dia harus ngikutin sejajar sama yang poinnya, itu poin berapa-berapanya gitu dan lainnya. Begitupun ini dan lainnya sama kayak gitu, sama kayak ini. Kita copy aja. Kayak gitu. Terus apa lagi? Oh, kalau misalnya ada berpoin-poin, caranya gini. Kita bikin dulu ya, biasanya yang poin-poin itu kan metodologi pengamatan dan pengukuran. Misalnya tadi kan berarti ada alat, ada bahan kan. Nah ini kan berarti nggak 1-4, harusnya itu 1-3-1. Apa nih 1-3-1? Misalnya yang pertama itu alat duluan, itu langsung D-nya udah langsung otomatis kayak gitu, alat dan bahan. Nah begitupun ini ada formatnya biar rapi. Misalnya kita kan harus pendahuluan dulu ya, gak boleh langsung alat 1 siapa gitu, gak bisa. Jadi harus ada basa-basinya dulu. Misalnya alat yang digunakan pada praktikum kali ini adalah gitu. Nomor 1 nih, nomor 1 dia nggak bisa 1. Kalau misalnya dia nggak bisa, berarti kita kesini, habis itu kita pilih ini. Nah dia udah langsung otomatis, kalau di aku dia udah langsung otomatis sejajar sama ini, karena emang harus sejajar sama yang akhirnya kalau misalnya di poin-poin kayak gini. Dan untuk ngejelasin siapa duluannya kita sesuai abjad. Misalnya A itu untuk alat tulis, langsung dijelasin alat tulis untuk apa, misalnya untuk mencatat gitu. Terus titik koma 2 misalnya kalkulator untuk
menghitung perhitungan. Dan kalau misalnya terakhir kita titik koma, bisa kita tulis dan. Yang terakhir misalnya penggaris untuk mengukur panjang, titik kayak gitu. Habis itu kita ke bahan pun sama kayak tadi ya, bahan yang digunakan bla 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 adalah gitu. Ini aduh maaf, nah begitu pun sama kayak gini juga. Nah, aku mau ngasih tahu, jadi kalau misalnya antar si poinnya itu ibaratnya heading 1, kan kalau 131 tuh heading 2 ya, nah dia tuh emang gak ada spasinya. Tapi kalau misalnya dari heading 1 ke heading 1 itu tuh harus ada spasinya, makanya di sini emang dempet-dempetan kayak gini gitu.